Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu terkenal di kalangan penduduk sekitar karena temboknya yang retak parah. Tembok itu tidak hanya retak secara fisik, tetapi juga dipenuhi dengan cerita-cerita misterius yang menyelimuti desa tersebut. Meskipun rumah itu sudah kosong selama puluhan tahun, warga sekitar masih merasa takut untuk mendekatinya. Ceritanya bermula saat seorang pemuda bernama Rian, yang baru saja pindah ke desa tersebut, merasa penasaran dengan rumah tua itu. Rian adalah seorang jurnalis muda yang selalu tertarik dengan kisah-kisah misterius, dan sejak pertama kali mendengar tentang rumah itu, dia merasa tertarik untuk menelusuri lebih dalam. Dengan rasa ingin tahu yang membara, ia memutuskan untuk menjelajahi rumah tersebut, meskipun teman-temannya sudah memberi peringatan agar tidak mendekati tempat itu. Pada suatu sore yang mendung, Rian menuju rumah tua itu. Suasana di sekitar rumah terasa mencekam. Pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitar rumah tampak melindungi tempat itu dari sinar matahari, menciptakan bayang-bayang yang gelap dan suram. Tembok rumah yang retak tampak seperti luka yang menganga, dan suara angin yang berdesir membuat suasana semakin mencekam. Rian membuka pintu yang sudah berkarat dan memasuki rumah yang gelap. Debu menutupi setiap sudut ruangan, dan cobwebs terlihat menggantung di langit-langit. Namun, ada sesuatu yang membuat Rian merasa aneh. Suasana di dalam rumah itu terasa berbeda, seakan ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Rian merasa ada banyak mata yang mengikuti dirinya, meskipun rumah itu kosong. Dia melangkah lebih jauh, mencari petunjuk atau mungkin sebuah cerita yang bisa ia gali. Di tengah rumah, Rian menemukan sebuah ruangan yang tampak lebih terjaga. Tembok di dalam ruangan itu tidak hanya retak, tetapi ada jejak-jejak aneh yang terlihat seperti goresan panjang, seolah-olah seseorang atau sesuatu pernah menulis pesan di tembok itu. Dengan rasa penasaran yang tak tertahankan, Rian mendekat dan mulai meneliti goresan tersebut. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari belakangnya. Suara pintu yang terbanting. Rian segera berbalik, namun tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berhembus melalui celah-celah jendela yang pecah. Namun, ada sesuatu yang lebih menakutkan. Di dinding yang retak itu, ada sebuah gambar samar yang muncul, seolah terbentuk oleh goresan-goresan yang sebelumnya tidak terlihat. Gambar itu adalah wajah seorang wanita yang tampak mengerikan, dengan mata yang kosong dan senyum yang menyeramkan. Rian merinding. Apa yang terjadi di dalam rumah ini? Mengapa rumah ini dipenuhi dengan rahasia yang tidak bisa diungkapkan? Rian merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang sangat gelap. Namun ia tidak bisa mundur begitu saja. Apa yang ada di balik tembok yang retak itu? Keinginan untuk mengetahui jawabannya semakin membara di dalam dirinya. Rian berdiri terpaku di depan tembok yang retak. Matanya tidak lepas dari gambar wajah wanita yang samar terlihat di sana. Sebuah rasa tidak nyaman merayapi tubuhnya, seolah-olah gambar itu hidup dan sedang mengamatinya. Dengan langkah perlahan, ia mendekatkan diri ke dinding untuk memeriksa lebih lanjut. Namun sesaat sebelum ia menyentuhnya, terdengar suara berderit dari lantai kayu yang lapuk. Suara itu semakin keras, semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di belakangnya. Rian menoleh cepat. Jantungnya berdegup kencang. Di sudut ruangan yang gelap, tampak sebuah bayangan gelap yang bergerak perlahan. Bayangan itu tampak seperti sosok seorang wanita, dengan tubuh yang melayang di atas lantai, rambut panjang tergerai, dan pakaian putih yang tampak kotor. Rian merasa matanya terbuka lebar, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia berusaha bergerak, namun tubuhnya seakan terkunci, tak mampu berbuat apa-apa. Wanita itu mulai bergerak mendekat. Wajahnya yang hancur dan penuh bekas luka semakin jelas terlihat. Ada sesuatu yang mengerikan pada wajahnya. Matanya kosong, tidak ada iris, hanya lubang hitam yang dalam. Senyumnya, senyum yang tidak wajar, seperti senyum yang dipaksakan, semakin lebar, memperlihatkan gigi-gigi yang tajam dan mengerikan. Jangan dekati aku, Rian berusaha berteriak. Namun suara itu keluar hanya sebagai bisikan lemah. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang nyata.
Setiap langkah wanita itu semakin mendekat. Namun Rian tetap tak bisa bergerak. Sekali lagi, suara pintu berderi terdengar. Kali ini lebih keras, seperti ada sesuatu yang menabrak pintu dari dalam. Rian hampir terjatuh karena ketakutan. Tanpa sadar, ia melangkah mundur, menjauh dari sosok itu. Tetapi langkahnya terhenti ketika punggungnya menyentuh tembok yang retak. Seketika, tembok itu terasa aneh. Ada getaran yang membuat tubuhnya terkejut. Tembok yang tadinya hanya terlihat retak biasa, kini tampak seperti sedang bergerak. Seakan ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Wanita itu semakin dekat. Matanya menatap tajam ke Rian. Dan untuk pertama kalinya, Rian mendengar suara yang terdengar seperti bisikan. "Kau tahu, kan? Semua ini karena kamu." Suara itu terdengar begitu pelan, namun jelas. Rian tak bisa menjelaskan apa yang dimaksud wanita itu, dan sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara lantai kayu yang berderit kembali terdengar, kali ini lebih keras. Tiba-tiba, sebuah ruangan di ujung rumah bergetar. Tanpa berpikir panjang, Rian memutuskan untuk berlari menuju ruangan itu, berharap bisa menemukan jalan keluar atau mungkin jawaban atas semua yang terjadi. Ia terus berlari. Meskipun keringat dingin membasahi tubuhnya dan jantungnya hampir tidak mampu mengikuti detakannya. Ketika sampai di ujung ruangan, Rian melihat pintu yang tampak baru dan terkunci. Pintu itu berbeda dari pintu-pintu lainnya di rumah ini. Tampaknya lebih terjaga, lebih kokoh. Tanpa ragu, ia mencoba membuka pintu itu dengan dorongan penuh harapan. Tetapi pintu itu tetap tertutup rapat. Namun, saat ia meletakkan tangannya pada gagang pintu, ia merasakan sensasi aneh, seperti ada kekuatan yang menariknya ke dalam. Tiba-tiba, dalam sekejap, pintu terbuka dengan sendirinya. Ruangan di balik pintu itu gelap gulita, namun Rian bisa melihat sesuatu yang sangat mengejutkan di dalamnya. Sebuah tembok besar yang tertutup dengan lapisan batu hitam. Tembok itu berbeda dari tembok lainnya. Tampaknya tidak pernah disentuh oleh waktu. Apakah ini yang dimaksud wanita itu? Apakah semua rahasia rumah ini terpendam di balik tembok yang lebih gelap dan lebih tua ini? Dengan rasa penasaran yang tak bisa dibendung, Rian melangkah masuk ruangan itu, menatap tembok hitam yang menghalangi pandangannya. Di balik tembok itu, ia merasa bahwa kebenaran yang lebih mengerikan sedang menunggu untuk diungkap. Rian melangkah hati-hati memasuki ruangan gelap itu, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang merembes masuk melalui celah-celah jendela yang pecah. Suasana semakin mencekam, dan dia merasa seolah-olah ada banyak mata yang mengawasi setiap gerakannya. Ia berjalan menuju tembok hitam yang ada di hadapannya. Tembok itu tampak aneh, seakan-akan terbuat dari bahan yang bukan berasal dari dunia ini. Permukaannya licin dan dingin, namun ada sesuatu yang mengundang rasa ingin tahu yang mendalam. Di permukaan tembok tersebut, Rian melihat sebuah goresan yang tampak sangat tua, seperti coretan yang dibuat dengan tangan yang penuh penderitaan. Setiap goresan itu membentuk pola yang rumit, membentuk sebuah simbol yang tampaknya berhubungan dengan kekuatan gelap. Hatinya berdegup kencang, seolah-olah setiap pola di tembok itu bergetar, memanggilnya untuk melangkah lebih jauh. Tanpa disadari, Rian sudah mendekati tembok itu, dan saat jaraknya hanya beberapa langkah lagi, dia merasakan sebuah tekanan berat di dadanya. Ada sesuatu yang tidak wajar, seperti ada kekuatan yang menariknya lebih dekat dengan tembok. Dengan keberanian yang tersisa, ia menyentuh permukaan tembok hitam itu. Sekejap, tembok itu bergetar hebat. Rian terkejut, hampir terjatuh karena getaran itu. Namun sebelum ia sempat bergerak, tembok itu mulai terbuka, perlahan-lahan, seolah memberi jalan kepadanya. Dalam kegelapan yang pekat, sebuah lorong gelap terbentang di depan mata Rian. Lorong itu sangat sempit, hanya cukup untuk satu orang saja. Di ujung lorong, Rian bisa melihat sedikit cahaya yang semakin lama semakin terang. Rasa penasaran mendorongnya untuk masuk lebih dalam. Saat langkah Rian semakin mendekati ujung lorong, sebuah suara lirih terdengar, berbisik lembut di telinganya. "Kau tidak seharusnya berada di sini." Suara itu membuat tubuh Rian membeku seketika. Namun, dia berusaha menenangkan dirinya dan terus melangkah maju. Setiap langkah terasa semakin berat. Semakin banyak hal yang tidak dapat dijelaskan terjadi di sekitarnya.
Akhirnya, Rian sampai di ujung lorong, dan yang ia temui membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah altar besar yang terbuat dari batu hitam. Altar itu dikelilingi oleh lilin-lilin yang masih menyala, meskipun ruangan itu sepi dan tak terjamah oleh waktu. Di atas altar, terdapat sebuah buku tua yang tampaknya sudah berumur ratusan tahun. Sampulnya tampak usang, namun masih tertutup rapat. Di sekitar altar, ada simbol-simbol yang tak dikenal, menyatu dengan dinding yang tampak seperti dipenuhi dengan darah yang telah mengering. Rian merasa seluruh tubuhnya merinding. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa hubungan altar ini dengan gambar wanita yang dilihatnya sebelumnya? Mengapa semua ini tersembunyi jauh di dalam rumah tua ini? Tiba-tiba, Rian mendengar langkah kaki. Kali ini, suara itu datang dari belakang. Ketika dia berbalik, sosok wanita yang ia lihat sebelumnya muncul lagi, lebih nyata dan lebih mengerikan. Wanita itu kini berdiri di tengah ruangan, senyumnya lebih lebar dari sebelumnya. Namun kali ini ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di tangan wanita itu, ada sebuah pisau yang berkilau. Semua yang ada di sini milik kami, Rian. Suara wanita itu terdengar semakin dalam, seolah datang dari tempat yang sangat jauh. Kau telah membuka pintu yang seharusnya tidak terbuka. Sekarang, kau akan menjadi bagian dari kami. Dengan sekejap, wanita itu melangkah maju, dan Rian merasa tubuhnya tak bisa bergerak. Ia tahu, saat itu juga, ia telah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dalam sebuah rahasia yang sudah lama terkubur. Tak ada jalan keluar. Di saat-saat terakhir, sebelum semua menjadi gelap, Rian mencoba untuk berpikir, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun, pikirannya terganggu oleh bisikan halus yang terus menyuarakan satu kalimat yang menambah rasa takutnya. Segala yang terjadi di sini adalah untuk menjaga rahasia ini tetap hidup. Rian terjaga dalam kegelapan. Matanya perlahan terbuka, namun tubuhnya terasa kaku dan berat. Pemandangan pertama yang ia lihat adalah ruangan yang sama, altar batu hitam yang ada di tengahnya, dengan lilin-lilin yang masih menyala, meskipun suasana sepi dan beku. Namun, kali ini ada yang berbeda. Rian tidak lagi merasa terjebak, seolah ia telah dibebaskan dari belenggu ketakutan yang mencekam sebelumnya. Namun, sosok wanita itu masih ada, berdiri di pojok ruangan, matanya kosong menatap Rian. Senyum mengerikan itu kembali menghiasi wajahnya. Kali ini lebih lebar dan lebih menyeringai. Namun, ada sesuatu yang aneh. Wanita itu tidak bergerak. Dia hanya berdiri diam, seolah menunggu sesuatu yang lebih besar terjadi. Rian berusaha menggerakkan tubuhnya, namun dia masih merasa sangat lemah, seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Ia menoleh ke sekitar ruangan, berharap menemukan jalan keluar atau petunjuk untuk melarikan diri. Namun, semua yang ada di sana terasa menjerat dirinya lebih dalam. Setiap sudut ruangan tampak seperti menyembunyikan rahasia gelap yang tidak ingin diungkapkan. Lambat laun, Rian mulai menyadari bahwa tembok-tembok rumah itu bukan hanya sekedar dinding fisik. Ada kekuatan yang lebih besar, lebih tua, yang terperangkap di baliknya. Ini bukan hanya rumah yang tua dan terlupakan, tetapi rumah yang menyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sesuatu yang terhubung dengan entitas yang ada di dalam tubuh wanita itu. Rian bisa merasakan, ada energi yang mengalir dalam udara, mengikat ruang ini dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah-olah datang langsung dari dalam pikirannya. Kau pikir ini semua hanya kebetulan? Bisik suara itu. Kami telah menunggu seseorang seperti kau, yang bisa membuka pintu yang terkunci. Rian berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu, jika ia tidak segera keluar dari tempat itu, ia mungkin tidak akan pernah kembali. Dia harus menemukan cara untuk mengungkap rahasia rumah ini, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita itu. Kenapa dia terjebak di tempat ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok yang retak ini? Dengan sisa keberaniannya, Rian melangkah menuju altar batu yang ada di tengah ruangan. Di atas altar itu, buku tua yang tadi ia lihat masih ada. Rian tahu,
Buku itu adalah kunci untuk membuka semua misteri yang ada. Tanpa ragu, ia mengambil buku itu dan membuka halamannya. Tiba-tiba, saat halaman pertama terbuka, segala sesuatu berubah. Cahaya dari lilin yang menyala di sekitar altar berubah menjadi gelap, dan suara gemuruh terdengar di seluruh ruangan. Tembok-tembok itu bergetar, dan di depan Ryan, sesuatu yang mengerikan mulai muncul, sebuah bayangan besar yang datang dari balik tembok hitam. Itu adalah sosok yang lebih besar, lebih kuat, dengan mata yang menyala merah menyala. Sesuatu yang jauh lebih jahat daripada yang pernah dibayangkan Ryan. Sosok itu mulai mendekat, tubuhnya tampak mengambang di udara, membawa aura kegelapan yang sangat pekat. Ryan merasakan hawa dingin yang luar biasa, yang membuat tubuhnya hampir tak bisa bergerak. Saat sosok itu semakin dekat, suara bisikan kembali terdengar, semakin keras. Kau sudah membuka pintu yang tak seharusnya terbuka. Kini, kami bebas. Ryan tidak tahu bagaimana cara melawan sosok itu. Semuanya terasa tidak nyata, seakan ia berada di dalam mimpi buruk yang tiada akhir. Namun, saat sosok itu hampir mencapai dirinya, ia melihat sosok wanita itu lagi. Kali ini, wanita itu tidak lagi tersenyum. Wajahnya tampak penuh penderitaan, seolah ia berusaha untuk melawan kekuatan yang menguasainya. Tiba-tiba, wanita itu berteriak. Suaranya penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Pergilah, teriaknya. Suaranya memecah kegelapan. Kamu masih bisa pergi. Jangan biarkan mereka kembali. Ryan, meskipun bingung dan ketakutan, merasakan dorongan kuat untuk keluar dari tempat itu. Dengan segala tenaga yang masih tersisa, ia berlari menuju lorong yang mengarah ke pintu keluar. Namun, saat ia hampir sampai di pintu, suara wanita itu kembali terdengar, lebih lemah. Ingatlah, Ryan, ini bukan akhir dari segalanya. Mereka akan datang lagi. Ryan berhasil keluar dari rumah itu, berlari secepat mungkin hingga ia sampai di desa. Namun, meskipun ia telah meninggalkan rumah itu, perasaan takut dan kegelapan tetap mengikutinya. Ia tahu bahwa di balik tembok yang retak itu, ada rahasia yang lebih besar, yang suatu saat akan kembali menghantuinya. Cerita ini berakhir di sini, tetapi apakah itu benar-benar berakhir? Kejahatan yang terperangkap dalam kegelapan rumah tua itu mungkin sudah bebas, dan siapa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.